Jadi tahukah Anda bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan orang-orang yang lemah dan tak berdaya, mereka yang rentan dan tanpa perlindungan. Itu siapa? Para janda dan anak yatim masuk dalam kategori orang-orang yang rentan tersebut. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 22-24, apa kata Alkitab mengenai hal ini? Demikian firman Tuhan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Musa menuliskan ini. Ini jelas sekali. Bukan kejam sekali loh. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyatakan posisinya. Posisi Tuhan. Maksudnya apa? Ya, Tuhan adalah pelindung bagi para janda dan anak yatim. Mengapa demikian? Jangan lupa, sejak awal kan Tuhan merancang keluarga sebagai gambaran hubungan Tuhan dan umatnya. Seorang suami adalah gambaran dari pribadi Allah. Makanya suami itu harus mampu jadi seorang imam. Dan dia adalah pelindung dan penyedia pemberi nafkah bagi istri dan juga anak-anaknya. Jadi ketika seorang suami meninggal, maka praktis istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim. Mereka tidak lagi memiliki pelindung dan tidak ada yang memberi mereka nafkah. Janda tersebut menjadi orang tua tunggal bagi anaknya dan inilah yang dikatakan berada dalam posisi yang rentan. Pada zaman kuno dulu beda dengan zaman sekarang. Karena posisi seorang wanita sangatlah rentan. Ada budaya patriarki yang kuat. Terlebih jika dia adalah seorang janda yang tidak memiliki keturunan, maka dia akan dianggap aib oleh keluarga dan menjadi orang yang terbuang. Namun Mazmur pasal 68 ayat 6, pemazmur menuliskan demikian. Bahwa Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Artinya pada posisi seperti ini, Tuhan sungguh-sungguh mengambil tanggung jawab untuk menjadi pelindung dan penyedia bagi para janda dan anak-anaknya. Bahkan dalam Yesaya pasal 54 ayat 4 hingga 5, Tuhan menyatakan bahwa dia sendiri yang menjadi suami bagi para janda ini. Dan dia sendiri pelindung bagi mereka yang tidak terlindungi dan pemberi nafkah dan keadilan bagi mereka. Yuk kita baca sama-sama apa kata Alkitab mengenai hal ini. Yesaya 54 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Amin. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Amin. Jadi untuk itu juga Tuhan menyampaikan firman Tuhan sekaligus aturan bagi umatnya agar mereka memelihara para janda dan anak yatim yang ada di lingkungannya. Bahkan para janda ini mendapat bagian dari persembahan persepuluhan umat Israel loh. Dalam perjanjian lama ketika tiba masa menuai, para janda dan anak yatim itu biasanya mereka mengambil sisa-sisa panen di ladang. Hal ini dituliskan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 19. Dan contoh tentang hal ini, Yesirs, adalah bagaimana Naomi dan Ruth dapat mengambil jelai di ladang milik Boas. Naomi dan Ruth pada saat itu ya, dalam statusnya sebagai janda, jelas tidak memiliki pelindung, tidak ada penyedia, hingga akhirnya Boas mengambil Ruth menjadi istrinya dan menjadi pelindung dan penyedia bagi keduanya. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, Yesirs, dalam perjanjian baru, Yesus dan gereja mula-mula juga memberikan perhatian khusus bagi para janda ini. Yesus sendiri bahkan mengecam orang Farisi karena apa? Menindas para janda. Dan Yakobus juga menuliskan bahwa bagian dari ibadah yang murni adalah apa? Mengunjungi para janda dan juga anak yatim. Paulus sendiri menetapkan persyaratan bagi para janda yang memang tertulis dalam kitab suci. Mereka mendapatkan hak sokongan dari gereja. Katakanlah jikalau Anda penilik jemaat,
Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sebuah pelayanan seperti kami juga menyokong jemaat-jemaat yang memang kategori janda itu sesuai dengan kitab suci. Artinya di atas 60 tahun, kemudian memang tidak memiliki keluarga sama sekali dan memang butuh sokongan secara materi. Namun jikalau masih muda, kami pun juga encourage bahwa jangan pernah merasa engkau rendah dan jangan salah gunakan statusmu sebagai janda muda. Karena apa? Karena Alkitab mencatat dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat 14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburukkan nama kita. Jadi jangan pernah menyetujui stigma negatif ketika engkau menyandang status seorang janda. Sebagai pengikut Kristus dan bagian dari gereja, kita dipanggil untuk meneladani apa yang Tuhan lakukan. Kita melindungi, menyediakan bagi para wanita yang menyandang status janda dan anak-anak mereka yang sudah menjadi yatim. Ini ibadah yang sejati, menjadi penolong bagi mereka yang berada dalam posisi rentan dan berkekurangan. Serta untuk Anda, para wanita yang barangkali sudah menjadi ibu, namun suamimu dipanggil Tuhan. Status janda adalah yang kau sandang saat ini. Saya mau katakan, janganlah bersedih, karena Tuhan memperhatikan Anda. Dan Dia akan perhatikan anak-anakmu. Dia akan menjadi suami bagimu. Dia akan menjadi melindungimu dan juga tidak akan membiarkan engkau ataupun anak-anak Anda mengalami kekurangan. Ya, namanya manusia kadang-kadang ada rasa khawatir ya. Tapi ketika ada kekhawatiran menyerang, saya mau katakan, Anda punya seseorang yang akan menolong. Karena ketika ada pikiran, waduh gak ada siapapun yang bisa menolong saya, itu tidak benar. Ingat kisah janda Sarfat, Jesiers. Dalam kemiskinan dan keputusasaannya, janda Sarfat itu taat kepada firman Tuhan. Ketika Elia datang meminta roti darinya. Dan melalui ketaatan janda itu, Tuhan membuat mujizat. Sehingga gandum dan anggurnya tidak habis-habis selama beberapa waktu lamanya. Hingga masa kelaparan itu selesai. Nanti Jesiers bisa baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 secara penuh ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan tahu betul keadaan Anda saat ini serta apa yang Anda butuhkan. Dia sangat sanggup untuk menolong Anda dan anak-anak Anda, sebab Dia adalah penyedia dan penolong yang sempurna. Apa yang harus saya lakukan? Tetap bertekun dalam imanmu dalam Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu menyertaimu dan mendengarkan seruan doamu.